Oke, halo, di kesempatan kali ini aku bakal bahas mengenai hukum kedua termodinamika. Pertama-tama kita bahas dulu proses irreversible. Secara definisi, proses irreversible itu proses natural yang terjadi satu arah. Yang dimaksud dengan proses natural ini, misal air panas yang didiamkan di ruangan lama-lama suhunya menjadi normal. Jadi normal di sini artinya sama dengan lingkungan. Jadi intinya proses irreversible ini terjadi karena ada proses natural, dan proses natural ini biasanya itu terjadi karena ada suatu sistem yang memiliki keadaan yang cukup berbeda dengan lingkungannya dan berusaha untuk menjadi sama dengan lingkungan tersebut. Dan ini terjadi satu arah karena sulit untuk dilakukan proses yang sebaliknya tanpa ada kerja tambahan atau benar-benar kembali ke kondisi semula gitu. Misalkan kalau di kasus ini air panas yang suhunya udah normal itu nggak bisa dibalikin dengan proses yang sama gitu, nggak bisa dibalikin dengan cuma didiamin di ruangan yang sama gitu. Perlu dipanasin lagi, dan itu makan energi lagi. Nah, proses irreversible itu dapat menghasilkan entropi. Entropi ini bisa didefinisikan sebagai ukuran kekacauan. Jadi maksud dari ukuran kekacauan ini, misal jadi misal yang gampang aja lah, ada kamar, dia kalau kondisi rapi, dia itu kan bisa ada dua kondisi, rapi atau berantakan. Nah, kondisi yang bisa dibilang rapi ini paling kondisi tertentu aja kan. Benda ini harus disimpan di sini, benda itu harus disimpan di situ. Jadi misal kalau dibandingin jumlahnya misal cuma segini, tapi kalau berantakan itu bisa gimana aja gitu. Nggak ada syarat tertentu, jadi kemungkinannya lebih banyak gitu. Jadi kalau kita ambil probabilitas yang sederhana, kalau kejadian yang natural pasti akan lebih ke berantakan. Jadi suatu yang natural pasti akan menuju ke suatu keberacakan gini, karena yang dinamain rapi itu pasti kondisi tertentu yang jumlahnya sangat terbatas. Nah, ukuran keberantakan ini yang dimaksud dengan entropi. Kalau di ranah termodinamika dirumuskan dengan integral dari dq per T. Nah, entropi ini emang bagian yang sulit kebayang di termodinamika dasar. Jadi bagi kalian yang
emang belum kebayang apa itu entropi, itu sebenarnya hal yang sangat normal. Yang penting coba ikutin dulu aja. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke hukum 2 termodinamika. Nah, ini cukup unik karena ada beberapa macam perumusan. Kita flashback dulu ke hukum 1. Ya, ini bahas apa sih? Kita tahu kan ini bahas kekekalan energi. Nah, terus ketika energi ini kekal, apa berarti bebas digunakan? Nah, tentu tidak. Tidak. Nah, ketidak bebas digunakannya ini dibahas di hukum kedua, termodinamika. Jadi, ada aturan-aturan khusus untuk mengolah si energi yang kekal ini. Ada 3 buah rumusan. Yang pertama, Kelvin Planck, yaitu tidak mungkin membuat mesin kalor tanpa adanya kalor yang terbuang. Jadi ini itu tentang heat engine, atau mesin kalor. Nah, jadi kita nggak bisa mengubah semua kalor menjadi energi lain gitu. Kan kita tahu dari hukum 1 termodinamika, U min W sama dengan delta U. Nah, kita nggak bisa bikin suatu mesin transfer energi tanpa menghasilkan kalor buangan gitu. Kalau di hukum 1 kan kelihatannya cukup ideal ya, ideal banget gitu. Dan di hukum kedua ini ngebahas batasan-batasan segimana idealnya sih persamaan ini tuh kira-kira. Yang kedua, rumusan Carnot, yaitu tidak ada mesin kalor yang lebih efisien daripada mesin Carnot. Jadi ini tentang siklus Carnot. Tidak ada mesin kalor yang efisiensinya melebihi efisiensi mesin Carnot. Dan efisiensi mesin Carnot ini tidak mencapai 100%. Jadi bisa disimpulkan tidak ada mesin kalor yang bisa mencapai efisiensi 100%. Yang terakhir, perumusan Clausius, tidak mungkin membuat mesin pendingin tanpa adanya usaha dari luar. Ini tentang mesin pendingin. Nah, jadi intinya itu kita tidak bisa mengalirkan kalor dari suhu terendah ke suhu tinggi tanpa adanya bantuan usaha. Nah, ini jika disimpulkan, kita bisa wakilkan dengan satu pernyataan atau bersamaan, yaitu perubahan entalpi total selalu lebih entropi total selalu lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa begini? Misal pada proses sederhana perpindahan kalor yang natural. Ini benda dengan suhu T1 misal, lalu ini benda dengan suhu T2. Misal T1 lebih besar dari T2, maka akan ada kalor yang mengalir dari T1, dari benda 1 ke benda 2. Nah, karena benda ini keluar dari kalor ini keluar dari benda 1, maka entropi di benda 1 itu dia negatif Q ya, per T1. Dan entropi di
benda 2 ini karena dia kalornya masuk jadi Q per T2. Nah, berarti entropi totalnya itu S1 tambah S2 sama dengan Q kal 1 per T2 min 1 per T1. Karena T1 ini lebih besar dari T2, maka suku ini udah pasti positif ya. Udah pasti positif. Nah, dari proses ini aja kita udah bisa pastiin bahwa entropi totalnya itu bertambah. Oke, jadi intinya dari hukum kedua termodinamika ini mengatur batasan-batasan mengenai energi, khususnya transformasi energi yang kurang dibahas di hukum pertama. Nah, yang pertama kita bahas lebih jelas lagi mengenai mesin kalor. Jadi mesin kalor ini cara kerjanya itu mengubah kalor menjadi kerja. Kurang lebih sistemnya seperti ini. Ini sebenarnya gambaran sederhananya aja. Siklusnya nggak bakal sesederhana ini sebenarnya. Oke, jadi ada Q yang masuk dari reservoir panas, terus juga dialirin ke reservoir dingin. Nice. Nah, tapi di sini ada karena ada aliran kalor di sini, jadi bisa ada kerja yang diambil. Efisiensi dari mesin kalor ini bisa didefinisikan sebagai besar kerja yang dihasilkan dari besar kalor sumber reservoir panas. Jadi ini W per QH. Oke, segitu untuk mesin kalor. Lanjut ke siklus Carnot. Jadi isi dari siklus Carnot ini adalah dua proses isothermal dan dua proses adiabatik. Kenapa dia dianggap siklus kalor yang paling efisien? Nah, kita lihat di sini jalur kalornya ini cuma ada di sini sama di sini. Cuma ada di proses isothermal. Karena di adiabatik dia nggak ada transfer kalor. Nah, dan juga di proses isothermal ini T-nya nggak berubah gitu, jadi hasil kalinya nggak berubah. Kita tahu, mungkin kalian pernah lihat simplifikasi dari suku yang ini jadi T suhu reservoir panas min suhu reservoir dingin per suhu reservoir panas. Jadi bisa 1 min T per T. Nah, ini sebenarnya khusus buat Carnot. Kenapa? Karena kita lihat di siklus Carnot ini T ketika transfer kalor yang tinggi ini tetap, dan T di bawah juga tetap. Ketika siklusnya nggak isothermal yang bagian ininya, dia nggak bakal tetap gini, jadi hasilnya bakal lebih kecil dari ini. Itulah kenapa siklus Carnot jadi mesin kalor yang paling efisien. Nah, yang terakhir
yaitu mesin pendingin. Ya, di sini bisa dibilang kebalikan dari mesin kalor. Dia ngalirin kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi dengan bantuan si kerja. Di sini indikatornya agak beda, bukan efisiensi tapi coefficient of performance atau koefisien kerja. Oke, nah jadi si COP ini besarnya itu Q kalor di reservoir rendah per kerja yang dilakukan. Jadi besar COP ini bisa lebih dari satu, yang gak kayak efisiensi yang antara 0 dan 1. Oke, sekian untuk materi di hukum kedua termodinamika. Terima kasih.